Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedeng, mahasiswa PPG Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah Daljab Bat 1 tahun 2025, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung akan melaksanakan praktek mengajar dengan mata pelajaran IPA materi cahaya dan sifat-sifatnya di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Konawe Selatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Untuk sekalian yang saya banggakan, kita mulai materi. Pak Guru ingin mengecek kehadiran. Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan silakan satu orang jimpin untuk sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. bernyanyi dulu ya, supaya kita semakin semangat. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ada yang ingat pelajaran kemarin? Ingat tentang bahasa Indonesia tentang belajar berwirausaha. Itu yang dengan penglihatan. Nah, penglihatan itu butuh cahaya. Jadi kita harus selalu belajar, ya. Karena dengan belajar kita akan menjadi sukses. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik dapat menjelaskan konsep cahaya dan sifatnya dengan benar. Berarti kalian harus bisa menjelaskan konsep cahaya dan sifatnya dengan sebentar. Ini kalian akan Pak Guru putarkan video pembelajaran, karena kita akan mempraktikkan secara langsung apa itu cahaya dan sifat-sifat. Ya, jadi kalian nonton videonya dengan tertib, ya, dengan cermat, supaya kalian bisa mengerjakan soal atau menjawab percobaan yang akan kalian lakukan. Video pembelajaran berikut. Kita akan membahas topik yang sangat menarik, cahaya dan sifat. Siapkan alat tulis kalian dan mari kita mulai belajar dengan bersama. Kita mulai dari pengertian cahaya. Cahaya adalah sinar atau terang yang dari sesuatu yang bersinar seperti matahari, bulan, dan langit. Sedangkan gelombang cahaya adalah sebuah gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata. Disebut sebagai gelombang karena cahaya memiliki sifat-sifat yang dimiliki gelombang. Atau cahaya juga disebut artikan sebagai energi berupa gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya bergerak dalam bentuk gelombang yang memiliki kecepatan sangat tinggi, yaitu sekitar 300.000 km per detik di ruang hampa. Selanjutnya, sifat-sifat cahaya.
cahaya merambat lurus. Cahaya merambat dalam garis lurus arti cahaya akan bergerak atau menyebar ke segala arah tanpa dari satu senter di ruangan gelap. Jika kamu menggunakan senter, cahaya akan berbentuk garis lurus ke arah yang tertuju. Dua, bayangan benda. Ketika sebuah benda diletakkan di depan sumber cahaya, bayangan terbentuk di belakang benda cahaya. Cahaya tidak bisa menembusnya dan tidak bergerak. Tiga, lubang kecil di kantor. Jika kamu membuat lubang kecil di kantor dan menyebabkan cahaya, cahaya akan keluar dengan garis lurus dari lubang tersebut. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan artinya cahaya mulai berbuka. Sebagaimana seluruh cahaya tersebut bisa kembali. Jenis pantulan cahaya. Satu, pemantulan teratur terjadi pada permukaan yang halus dan rata seperti cermin. Hasilnya bayangan lebar. Dua, pemantulan tidak teratur atau inklusi terjadi pada permukaan kasar atau tidak rata seperti dinding, hasilnya bayangan tidak jelas atau jebak. Contoh pemantulan cahaya dalam kehidupan. Untuk melihat bayangan di cermin. Dua, pemantulan cahaya lampu di lantai yang gelap. Tiga, sinar matahari yang terpantul dari permukaan air. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contoh dalam kehidupan sehari-hari. Cahaya dapat menembus benda bening. Satu, kita bisa melihat keluar melalui jendela kaca karena cahaya dari luar masuk ke dalam. Dua, air bening di gelas membuat isi dalamnya terlihat jelas. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan arah cahaya saat cahaya melewati medium dan zat yang berbeda, kerapatannya, misalnya dari udara ke air atau dari air ke kaca. Mengapa cahaya dibiaskan? Karena kecepatan cahaya juga saat berpindah medium. Di udara, cahaya bergerak lebih cepat. Di air atau kaca, cahaya bergerak lebih lambat. Perubahan kecepatan ini membuat arah pandang cahaya agak berbeda. Contoh pembiasan dalam kehidupan sehari-hari. Batu disedotkan di dalam gelas air terlihat bengkok saat dilihat dari samping. Kolam renang tampak lebih dangkal dari kedalaman aslinya. Dan kaca pembesar memanfaatkan perhiasan untuk membesar. Sifat cahaya yang kelima yaitu cahaya dapat diindahkan. Cahaya putih seperti cahaya matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna cahaya. Ketika cahaya ini melewati prisma atau tetesan air, ia bisa diuraikan menjadi warna-warna pelangi. Proses ini disebut dispersi cahaya. Mengapa bisa terjadi? Karena setiap warna cahaya memiliki panjang gelombang yang berbeda. Maka ketika cahaya melewati prisma atau kaca bening berbentuk segitiga, sudut pembiasan tiap warna berbeda-beda. Merah dibelokkan paling kecil, kuning dibelokkan paling besar. Akhirnya cahaya berubah menjadi warna-warna pelangi. Warna-warna hasil pemberian cahaya ada 7 warna utama yang bisa dilihat, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, merah, dan putih. Atau sering kita singkat atau sering disingkat menjadi kuning ini. Contoh dispersi cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Satu, pelangi di langit terbentuk karena cahaya matahari diuraikan oleh kesan hujan di udara. Dua, cahaya putih yang melewati prisma menghasilkan pelangi ini. Tiga, CD atau DVD yang memantulkan cahaya pelangi juga karena efek penguraian cahaya. Nah, itu tadi penjelasan tentang cahaya dan sifatnya. Apa yang kalian tahu tentang cahaya? Kemudian mengapa ada bayangan dan apa yang mempengaruhi bentuk bayangan? Ya, mengapa kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Bagaimana cahaya merambat? Kemudian bagaimana pelangi itu cahaya? Pengertian cahaya. Contohnya seperti bulan. Kemudian ada berapa sifat cahaya? 6. Pertama, kita lanjut. Tadi kita sudah tahu apa itu cahaya, kemudian sifat-sifatnya. Nah, maka kita akan praktekkan langsung sifat-sifat cahaya tersebut. Lalu sudah bagi kelompok, ya, jadi 4 kelompok, ya. Jadi masing-masing 1 per cobaan. Nah,
Pak Guru akan membagikan percobaan pertama untuk kelompok 1. Kelompok 2, percobaan 2 gelas bening dan senter untuk 4 sifat daya. Percobaan ketiga gelas dan berisi air dan pensil. Yang keempat, cahaya dapat dipantulkan dengan sebentar. Nah, silakan kalian baca petunjuk yang ada pada LKPD. Percobaan pertama, perhatikan apa yang terjadi setelah kamu mempraktekkan, kemudian isi. Yang kedua, yaitu meletakkan gelas, kemudian senter kita arahkan ke gelas bening tersebut. Percobaan ketiga, yaitu memasukkan pensil ke dalam gelas berisi air. Percobaan keempat, yaitu memposisikan cermin atau mengarahkan senter pada cermin. Ya. Nah, apa yang terjadi pada cahaya senter tersebut? Silakan ditulis kesimpulan dari percobaan tersebut. Kemudian dipraktekkan. Silakan. Pertama, nyalakan dulu. Coba perhatikan. Ya, dulu. Ya, kelihatan enggak? Pada ini, hendak kiri, atas. Pasang tangannya atau bukunya seperti ini. Nah, tembus enggak cahayanya? Tembus. Di center. Dibaca dulu sesuai langkah-langkahnya. Apa yang terjadi pada cahaya berarti. Nah, coba. Ya. Ada cahaya. Nanti dijawab. Ya. Silakan dijawab. Di atas. Ya. Nah, setelah kalian menuliskan, kalian akan mempresentasikan, ya, mempresentasikan hasil percobaan. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan 8 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan dari kedua kelompok kami. 3 buah kertas karton dengan lubang kecil disusun sejajar, sumber cahaya diletakkan di belakang karton. Temanya cahaya dan sifat-sifat cahaya. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan konsep cahaya dengan benar. Alat dan bahan: 3 buah karton hitam, 1 buah lilin, 1 buah instalasi, 1 buah korek api. Langkah kerja. Percobaan 1. Alat bantu: 3 buah karton tebal dan lilin. Langkah-langkah percobaan: 1. Lubangi bagian tengah ketiga balon tersebut. Letakkan karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang seperti pada gambar. 3. Perhatikan apa yang terjadi. Lalu coba menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan perbedaannya. Apakah kesimpulan dari percobaan tersebut? Jawaban: 3 buah kertas karton dengan lubang kecil disusun sejajar. Sumber cahaya diletakkan di belakang karton pertama. Jika
percobaan. 1. Letakkan alat percobaan seperti pada gambar di bawah ini. 2. Arahkan cahaya ke tembok 2. 3. Perhatikan apa yang terjadi. Apakah kesimpulan dari percobaan tersebut? Jawaban. Ketika senter diarahkan ke gelas ini, sebagian besar cahaya akan menembus gelas dan memenuhi area belakang. Gelas bening bersifat tembus cahaya transparan meskipun sebagian kecil cahaya dipancarkan, sebagian besar cahaya dapat terlihat. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Tentang percobaan dari kelompok 2 sudah jelas? Ya, oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok nomor 3, nama kelompok Japan, Topik, dan Manfaat. Tema cahaya dan sifat-sifat cahaya. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan konsep cahaya dengan benar. Alat dan bahan 1 buah gelas, 1 buah pensil, atau stick. Langkah kerja, percobaan 3. Alat bantu, gelas kuning berisi air bening dan pensil. Langkah-langkah percobaan, masukkan pensil ke dalam gelas berisi air, amati pensil dan isi samping luar gelas. Bagaimana penampakan dan besar pensil dibanding aslinya? Perhatikan apa yang terjadi. Apakah kesimpulan dari percobaan tersebut? Jawaban. Pensil terlihat bengkok di dalam air karena air. Memanipulasi cahaya yang dipantulkan oleh pensil, cahaya membelok saat melewati air. Bahasa membuat pensil tampak berbeda dari aslinya. Ketika pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi air, pensil tampak bengkok atau patah. Hal ini terjadi karena pembiasan cahaya. Oke, ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4 selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan mempresentasikan wabarakatuh. hasil percobaan kami. Tema cahaya dan sifat-sifat cahaya. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan konsep cahaya dengan benar. Alat dan bahan. 1 buah lampu senter, 2 buah cermin datar. Langkah kerja. Percobaan 4. Alat bantu. Gelas bening berisi air bening dan pensil. Langkah-langkah percobaan. Contoh pantulan cahaya senter menggunakan cermin. Contoh berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Amatilah apa yang terjadi pada cahaya pantulan. Perhatikan apa yang terjadi. Jawaban. Jika cahaya diarahkan ke cermin, akan menghasilkan pantulan cahaya. Permukaan cermin yang datar menghasilkan pantulan cahaya yang lurus, banyak dan lebih teratur. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Oke, sudah jelas. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Sangat bermanfaat untuk kita ke depannya, ya. Karena segala sesuatu, ya, yang akan kita kerjakan itu pasti ada peran serta cahaya, ya. Bagaimana kalau kita mau mencuci, ya, kita mau melihat, ya, itu semua membutuhkan cahaya. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini sangat bermanfaat, ya. Jadi dari kita tidak tahu menjadi tahu. Besarnya manfaat cahaya untuk kehidupan kita di hari.
Setelah saya mempresentasikan hasil percobaan kalian, nah, kalian menjawab soal, ya, tulis nama, kelas, kemudian sebentar di stop kembali ke kantor, ya. Oke. Ya, jadi kita lanjut ya. Soalnya sudah dikerjakan ya. Jadi kita refleksikan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan untuk merefleksikan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, silakan tidak. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menemukan banyak contoh. Contohnya bayangan dan pelangi. Kita juga dapat melihat karena cahaya. Oke. Ada lagi? Oke, silakan Caca. Cahaya merambat lurus, contohnya sinar laser. Oke, baik sekali. Ada lagi dari kelompok lain? Ya, silakan Prince. Cahaya tersalurkan yaitu cermin dan air, ada bayangan. Oke, ada lagi? Ya, ada lagi. Oi. Oke, ya. Jelaskan contohnya reaksi yang masukkan dalam air tidak berubah. Ya, oke, baik sekali. Ada lagi? Ya, silakan Ani. Cahaya merilis benda bening, contoh seperti kaca atau gelas bening. Oke, iya. Kalian sangat bagus, sangat banggakan kalian dalam belajar itu semangat, ya, penuh semangat, ya. Oke, selanjutnya Pak Guru simpulkan ya materi kita pada pagi hari ini. Jadi kesimpulan dari materi kita adalah cahaya adalah sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar seperti matahari, bulan, dan lampu. Sedangkan gelombang cahaya adalah sebuah gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata. Nah, pada umumnya terdapat beberapa sifat cahaya. Yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Kedua, sifat yang kedua itu cahaya dapat dipantulkan. Sifat yang ketiga yaitu cahaya dapat dibiaskan. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat diuraikan. Kelima, sifat kelima yaitu dapat menembus benda bening. Dan sifat cahaya yang keenam yaitu ketika cahaya dihalangi akan berbentuk bayangan. Oke, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum Pak Guru akhiri pelajaran kita tutup dengan berdoa. Silakan.